Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Maudesta Naetasi SPD, instansi SMA Negeri 1 Kupang Timur. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 dengan kurikulum Merdeka pada fokus elemennya keterampilan proses, yakni materinya bioteknologi konvensional pada pembuatan roti. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kita ketemu lagi untuk pembelajaran lanjutan dari minggu lalu tentang pemahaman biologi. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa saja? Ayo. Baik, Guru dan teman-teman, sebelum kita berdoa, saya berdoa menurut agama dan saya yaitu adalah Kristen. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas Engkau telah memberkati kami dan rumah kami masing-masing dengan tiba di sekolah dan tempat ibadah yang sama. Banyak kami akan semua akan melakukan kami, karena Engkau memberkati dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya ini doa dan berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, terima kasih. Yang tidak hadir hanya berapa? 4 orang. Ya. Yang lainnya hadir ya. Baik, kita akan masuk ke materi hari ini. Yang pertama itu kita refresh kembali materi tentang bioteknologi yang sudah kalian dapat. Ada yang bisa kasih contoh salah satu produk bioteknologi konvensional? Silakan Rindu. Yogurt. Shalom. Keju. Silakan. Tempe. Kalau contoh bioteknologi modern? Vaksin. Apalagi vaksin saja? Masih ada yang lain? DNA, cloning gen dan seterusnya. Baik. Hari ini kalian akan ada dalam fokus elemen yaitu tentang keterampilan proses. Jadi kalian akan belajar membuat salah satu produk bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan apa? Roti. Oke, mungkin kalian sudah biasa buat di rumah. Siapa yang pernah buat roti? Oke, yang pernah buat pasti tahu ya bahan-bahannya, prosesnya seperti apa. Namun di sini kalian tidak sekedar membuat saja, namun setelah kalian berhasil membuat produk itu, kalian akan menganalisis berkaitan dengan materi bioteknologi konvensional, yaitu proses fermentasi pada roti. Yang awalnya roti belum mengembang, tetapi didiamkan misalnya 30-40 menit dia akan mengembang. Itu apa yang terjadi? Itu yang nanti kalian akan analisis. Nanti di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Lalu kemudian setelah laporan kalian selesai, kalian akan presentasi ke depan bersama dengan produk hasil olahan roti. Ya. Kita lanjut. Ini ada TP atau tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman inovasi teknologi biologi. Kita lanjut. Yang berikut ada tujuan pembelajaran. Indikator dari tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama itu peserta didik melaksanakan praktikum bioteknologi konvensional atau pembuatan roti. Kemudian peserta didik membuat laporan dan mempresentasikan hasil praktikum bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan
roti. Jadi ada dua indikator hari ini dalam proses pembelajaran kita. Baik, kita lanjut lagi. Sebelum kalian masuk ke dalam praktikum atau percobaan pembuatan roti. Nah, ini ada beberapa contoh produk bioteknologi konvensional seperti yang sudah kalian sebutkan. Ada roti, ada tempe, ada keju. Kenapa roti, tempe, keju ini masuk dalam produk bioteknologi konvensional? Silakan, ada yang tahu alasannya? Kenapa sampai mereka tidak masuk ke produk bioteknologi modern, tetapi harus masuk ke dalam contoh bioteknologi konvensional? Karena apa? Karena adanya fermentasi yang menggunakan produksi. Oke, karena adanya proses fermentasi pada roti atau tempe atau yogurt atau keju yang melibatkan mikroorganisme. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Kita lanjut. Nah, kalian sudah tahu nih contoh-contoh. Nah, bagaimana proses pembuatan roti? Nah, ini dia. Apa saja bahan yang digunakan? Coba, ada yang tahu? Yang pernah buat di rumah bisa sampaikan apa saja? Silakan. 1. Ragi tepung terigu, 5 gram ragi roti instan, 5 gram gula pasir, 2 butir telur ayam, 5 gram mentega, 10 gram garam dapur, 150 ml air, 500 gram susu krim, dan selai mangga. Oke, nah itu beberapa bahan-bahan, alat-alat juga nanti disebutkan. Bagaimana prosesnya? Yang pernah buat, coba ceritakan proses pembuatan roti yang pernah buat di rumah mungkin. Silakan. Ada yang bisa? Bagaimana prosesnya? Kalau begitu, kita akan lihat sebelum kalian masuk pada praktikum, kita akan lihat proses pembuatan roti. Proses pembuatan roti atau bioteknologi konvensional. Nah, ini dia. Silakan kalian saksikan sebelum nanti selesai untuk kalian melihat video. Kalian langsung menggunakan jas lab, kemudian peralatan-peralatan untuk praktikum supaya steril. Lalu kemudian kita masuk dalam praktikum, Ibu akan bagikan kalian LKPD. Dan panduan kalian melaksanakan praktikum melalui LKPD. Oke? Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum bioteknologi. Pada kali ini akan dibahas mengenai pembuatan roti fermentasi. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ragi roti yang mengandung Saccharomyces cerevisiae terhadap hasil fermentasi dalam pembuatan roti. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya gelas ukur, whisk, loyang, centong, timbangan, baskom, dan oven. Margarin, telur, terigu, garam, ragi, gula, dan susu. Adapun komposisi yang dibutuhkan sebagai berikut. Prosedur kerja. Pertama, larutkan ragi dengan 100 cc air matang dan diamkan sampai aktif. Sambil menunggu, timbang tepung terigu dan gula sesuai dengan komposisi yang tertera. Lalu, pecahkan 2 butir telur, serta tambahkan 1 saset susu bubuk. Setelah larutan ragi aktif, masukkan larutan ragi ke dalam adonan.
Uleni sampai tercampur rata dan tambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah adonan setengah kalis, campurkan margarin dan uleni kembali hingga adonan kalis. Setelah adonan kalis, lakukan fermentasi pertama selama 30 menit hingga adonan mengembang dengan ditutup menggunakan plastik wrap agar tidak ada udara yang masuk. Setelah fermentasi pertama selesai, timbang adonan masing-masing 30 gram. Lalu pipihkan adonan dan isi dengan isian sesuai selera masing-masing, lalu bulatkan kembali adonan. Lakukan hal yang sama pada setiap perlakuan, baik dengan ragi maupun tanpa ragi, hingga adonan habis. Setelah itu, lakukan fermentasi kedua selama 30 menit. Setelah 30 menit, olesi permukaan adonan dengan margarin sampai merata. Sebelum dipanggang, panaskan oven di suhu 180 derajat Celcius dan oleskan margarin di permukaan loyang agar adonan tidak menempel. Setelah oven dipanaskan, panggang roti di dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15-20 menit dengan api atas bawah. Setelah 15 menit, keluarkan loyang dari oven dan roti pun siap untuk dinikmati. Berikut ini adalah hasil roti yang telah diberi perlakuan. A. Adonan roti yang diberi tambahan ragi 6 gram memiliki rasa yang manis, tekstur lembut, dan mengembang. B. Adonan roti yang diberi tambahan ragi 4,4 gram memiliki rasa manis, tekstur lembut, dan adonan sedikit mengembang. C. Adonan roti yang diberi tambahan ragi 2,2 gram memiliki rasa sedikit manis, tekstur sedikit keras, dan tidak terlalu mengembang. D. Adonan roti yang tidak diberi ragi memiliki rasa yang tidak manis, tekstur keras, dan adonan yang tidak mengembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sudah kalian saksikan video pembelajaran tentang pembuatan roti dan kita masuk pada praktikum eksperimen kalian. Silakan di dalam kelompok kalian menggunakan jas lab, tangan, kita mulai bekerja. Silakan. Bahan-bahannya sudah ada di meja kalian. Silakan bekerja berdasarkan panduan di LKPD. Untuk bahan-bahannya sesuai takaran, silakan.
Angkat di depan. Wah, oke, sama taruh. Balik sini. Minta pinjam nantinya. Nanti cabut itu dong pakai ini. Cabut pasang gitu. Hari ini potong merasa matangnya supaya isi PD baru presentasi. Matang tidak? Apakah masih kita coba? Kita lihat tingkat kematangan boleh. Panas matang. Oke, good. Mantap ini kita lihat lagi di sana. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja pembuatan roti kami. Saya sebagai moderator bernama Airin, dan ini bernama Charlie, dia bernama Jelita, dan dia bernama Rindu. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mempraktikkan dan mengkomunikasikan tahapan pembuatan roti sebagai salah satu contoh produk bioteknologi konvensional. Alat dan bahan, alat yang pertama oven, yang kedua loyang atau cetakan roti, yang ketiga timbangan digital, yang keempat gelas ukur, yang kelima wadah, yang keenam pengaduk, yang ketujuh kain bersih. Bahan, 1 kilo tepung terigu, 5 gram ragi roti instan, 50 gram gula pasir, 2 butir telur ayam. Dan yang selanjutnya 50 gram mentega, 10 gram garam dapur, 150 ml air, 500 gram susu full cream, 9 selai mangga. Langkah kerja: siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, masukkan telur ayam, gula, garam, dan mentega yang sudah dicairkan ke dalam wadah, lalu diaduk menggunakan alat pengaduk. Yang ketiga, uleni adonan hingga mengembang dan berubah warna menjadi putih. Yang keempat, masukkan tepung terigu, ragi instan, dan air secara perlahan ke dalam adonan hingga tercampur rata. Yang kelima, setelah semua adonan tercampur rata, uleni terus adonan hingga kalis.
Yang keenam, tutup bagian atas wadah berisi adonan yang menggunakan kain. Kemudian, diamkan adonan selama 30 menit hingga 1 jam hingga mengembang. Selama menunggu adonan mengembang sempurna, panaskan oven dengan api kecil. Yang kedelapan, setelah adonan mengembang sempurna, bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang kesembilan, masukkan masing-masing adonan ke dalam loyang yang sebelumnya telah dioleskan mentega dan taburkan sedikit tepung terigu. Yang ke-10, masukkan loyang ke dalam oven selama 30-40 menit hingga roti berwarna coklat. Yang ke-11, setelah matang, keluarkan roti dari oven. Anda dapat memberikan isian topping pada roti sesuai selera jika roti telah mendingin. Yang ke-12, roti Tanya-tanya di akhir ya soal bagaimana prosesnya, kalian bisa bakteri Sudah. apa yang terlibat di situ, namanya apa. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pembuatan kue kami. Saya sebagai moderator, nama saya Mita Diana Tahik. Nama saya Nil Cirakapu. Nama saya Glenn Petan. Nama saya Rahit Kapita. Dan seterusnya akan dipresentasikan oleh Glenn Petan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mempraktikkan dan mengkomunikasikan tahapan pembuatan roti sebagai salah satu contoh produk bioteknologi konvensional. Alat dan bahan, alat, oven, loyang atau cetakan roti, timbangan digital, gelas ukur, wadah, alat pengaduk, kain bersih. Bahan, 1 kilo tepung terigu, 5 gram ragi roti instan, 50 gram gula pasir, 2 butir telur ayam, 50 gram mentega, 10 gram garam dapur, 150 ml air, 500 gram susu full cream, dan terakhir selemangga. Langkah-langkah kerja, siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, masukkan telur ayam, gula, garam, dan mentega yang sudah dicairkan ke dalam wadah, lalu aduk menggunakan alat pengaduk. Ketiga, uleni adonan hingga mengembang dan berubah warna menjadi putih. Yang keempat, masukkan tepung terigu, ragi instan, dan air secara perlahan ke dalam adonan hingga tercampur rata. Yang kelima, setelah semua adonan tercampur rata, uleni terus adonan hingga kalis. Yang keenam, tutup bagian atas wadah berisi adonan dengan menggunakan kain. Kemudian diamkan adonan selama 30 menit sampai 1 jam hingga mengembang. Yang ketujuh, selama menunggu adonan mengembang, sempurnakan panaskan oven dengan api kecil. Yang kedelapan, setelah adonan mengembang sempurna, bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang kesembilan, masukkan masing-masing adonan ke dalam loyang yang sebelumnya telah dioleskan mentega dan ditaburi sedikit tepung terigu. Yang ke-10, masukkan loyang ke dalam oven selama 30-40 menit hingga roti berwarna kecoklatan. Yang ke-11, setelah matang, keluarkan roti dari oven. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, kami tutup. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Beberapa hal yang Ibu sampaikan kalian dalam proses pengolahan roti. Yang pertama, Ibu mau tanya dari hasil presentasi kalian, proses fermentasi itu terjadi di bagian yang mana? Boleh satu orang angkat tangan? Di bagian mana? Saat mana proses fermentasi itu terjadi? Atau adonan roti mengembang saat mana? Saat? Boleh angkat tangan? Boleh. Saat? Saat ditutup. Ya,
saat ditutup itu maksudnya itu mau masuk proses fermentasi. Oke, nah sebelum ke tahap proses fermentasi itu, sebelum itu kalian buat apa? Menambahkan ragi saja atau ada apa-apa lagi? Gula. Oke. Jadi selain ragi kan ada gula. Nah, tadi di pertanyaan yang kedua, peran gula tadi dalam proses fermentasi itu apa, boleh satu kelompok silakan. Sebagai makanan ragi memberi cita rasa serta memberi warna dan aroma akibat proses karamelisasi selama beberapa lama. Oke, itu peranan gula dalam proses pengolahan roti. Nah, yang berperan penting dalam fermentasi itu apa, bahan yang mana? Yang berperan penting pada proses fermentasi itu apa? Ragi. Tadi ragi itu mengandung bakteri apa? Saccharomyces cerevisiae. Oke. Jadi apa yang Ibu harap, walaupun ini sederhana tapi menambah pengetahuan. Kalau dulu kalian tahunya bahwa bikin roti ya jadinya begini. Tapi hari ini benar-benar kalian mengikuti tahapannya. Dia mengembang itu, proses roti mengembang itu karena apa, tadi ada penjelasan di kelompok. Kenapa sampai dia mengembang, mengalami proses fermentasi seperti itu. Nah, ini bisa kalian pakai di kehidupan sehari-hari. Yang suka bikin kue silahkan, bikin roti sudah bisa tahu ini prosesnya seperti ini. Dia mengembang karena ini bakteri yang berada di situ, yang ada di ragi itu bakteri Saccharomyces itulah yang membuat roti dia melakukan fermentasi dengan baik. Oke, untuk link kuisisnya akan Ibu kirimkan setelah ini. Kalian bisa kerjakan nanti di rumah juga bersamaan dengan link refleksi. Jadi setelah ini Ibu akan share 2 link sekaligus. Kalian boleh sampai di rumah boleh. Oke, cukup demikian. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Pas? Oke, baik. Satu orang pimpin kita dalam doa sebelum kita berpisah. Mari sekalian kita doa pulang. Baik, sebelum kita pulang, mari kita menyatakan doa. Untuk nanti yang saya berdoa menurut kalian selesai, yaitu kita berdoa. Kami surga, bertemu dan terima kasih. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Anda telah memberi kami tawa kegiatan kami hingga bergerak dengan baik Tuhan. Sejak kami berpisah dengan Tuhan, kami memberkati kami dengan jalan hingga kami juga boleh tiba di rumah kami yang selamat Tuhan. Anda doa dan harapan kami, ampun segala dosa kami. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.